Karena semua halo? Oke, ada gangguan ya? Masih terdengar? Masih, Bu. Bu. Oke, ya lanjut. Jadi di semua tempat persalinan, setiap tim, di situ ada bidan, ada dokter, ada perawat, atau bahkan di PMB sendiri, praktik mandiri bidan, harus menguasai langkah-langkah resusitasi sebagai pertolongan pertama. Nah, kita akan tahu di level 1A, level 1A itu mana puskesmas. Jadi kalau level 1 itu adalah FKTP, fasilitas kesehatan tingkat pertama. Itu adalah tempatnya puskesmas. Gitu ya. Tempatnya adalah puskesmas. Dibagi lagi levelnya, level 1A itu adalah puskesmas tempat dilangsungkannya persalinan normal. Sementara level 1B itu mampu melakukan pelayanan gawat darurat. Nah, kalau dilihat level 1A itu adalah puskesmas non perawatan. Sementara level 1B adalah puskesmas perawatan atau non perawatan yang memiliki PONED, pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar. Nah, semua tim Gadar ini harus bersedia ada dan hadir pada saat melakukan penanganan kegawat daruratan 24 jam dalam satu hari, 7 hari dalam satu minggu, 30 hari dalam satu bulan. Artinya tidak boleh ada tim yang kosong di setiap level, baik itu level 1, 2, atau 3. Level 1 itu puskesmas, 1A, 1B, level 2 itu adalah klinik, biasanya praktik dokter dan sebagainya, level 3 itu rumah sakit sebagai tempat rujukan. Oke? Nah, sekarang kita lanjut. Nah, 10 hal penting yang harus kita kuasai dan yang menjadi kompetensi bidan itu ada di 5 hal yang pertama pada saat kita melakukan resusitasi. Yang pertama, ini untuk Bu Bidan saja ya. Yang lain-lainnya nanti itu untuk profesi yang lainnya, terutama dokter. Kelengkapan alat dan kerjasama tim dalam kesiapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional. Jadi nanti kalian ketika akan masuk ke dunia nyata, istilahnya sudah ada di puskesmas atau apapun, maka harus meningkatkan skill dengan mengikuti pelatihan-pelatihan menjadi seorang yang terampil dan profesional. Dan ingat, semua persalinan yang ditolong dimanapun itu selalu berisiko meskipun presentasinya sangat kecil. Bisa saja ibu-ibu yang datang untuk proses persalinan awalnya tidak terdeteksi resiko, tapi ketika tiba-tiba ditolong, kemudian tiba-tiba tidak menangis, maka kalian harus sudah siap, alatnya sudah siap, pengetahuannya sudah siap, keterampilannya sudah siap, kerja sama timnya sudah siap, termasuk rujukan dan sebagainya. Nah, kemudian adaptasi sistem respirasi adalah dengan menggunakan untuk membuka alveolus, untuk bantuan napas, itu perlu dengan CPAP atau VTP. Nah, biasanya untuk Bu Bidan sekarang, kita biasanya pakainya VTP, ventilasi tekanan positif. Jadi hanya menggunakan balon sungkup yang kalau biasanya terkenalnya merek ya, Ambubeg seperti itu. Kalau CPAP di mana? Sekarang CPAP sudah ada loh. Di Puskesmas Poned itu CPAP sudah ada, itu alat untuk membuka alveolus gitu ya. Jadi nanti kalian bisa lihat alatnya seperti apa. Mahal tapi sekarang menjadi wajib untuk dimiliki. Kemudian kalau alatnya sudah punya, ambubegnya sudah punya, balon sungkupnya sudah punya, maka kita harus bisa melakukan ventilasi efektif. Jadi kalian harus sudah bisa, saya tidak mengajarkan resusitasi hari ini ya, sudah bisa bagaimana caranya membuka jalan napas, kemudian melakukan ventilasi menggunakan ambubeg, bagaimana tekanannya, berapa kali dalam 10 menit, berapa kali dalam 30 detik, dan sebagainya. Kemudian ini tambahan satu alat-alat yang harus dimiliki oleh bidan, yaitu apa? Pulse oximetry. Harus kenal dulu dengan pulse oximetry. Kalian pasti pernah lihat
Pulse oximeter itu adalah alat yang untuk mengukur SpO2, jadi mengukur saturasi oksigen yang ada di dalam darah. Itu biasanya kita jepitkan di jari, dijepitkan di jari anak atau di jari manusia untuk mengetahuinya. Nah ini 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah kompetensi bidannya. Nah yang ini sekedar diketahui saja, sisanya ini dilakukan oleh tim yang di dalamnya terdapat ahli. Pertama kompresi dada, Kadek. Abimari terus pelatihan, udah bisa kompresi dada, hati-hati, itu belum menjadi kompetensi. Kenapa? Banyak kejadian ternyata ada yang pneumotorak karena dia melakukan kompresi dada yang belum kompeten, begitu ya. Kemudian respon denyut jantung dengan EKG monitor dan sebagainya, itu juga sama, bukan kewenangan kita. Kemudian pemberian obat, epinefrin intravena. Ya, epinefrinnya dulu pernah diwajibkan bidan punya, tapi ternyata ngasihnya juga belum jadi kewenangan. Nah, kalau gagal, baru resusitasi cairan perlu dipertimbangkan. Ini udah ke dokter, kita hanya sekedar tahu. Kalau misalnya 20 menit resusitasi tidak bisa dilakukan, maka pertimbangkan menghentikan resusitasi. Loh kok ini ada 10 hal penting dalam resusitasinya? Jadi begini, nanti resusitasi itu tidak boleh dikerjakan sendiri. Dulu kita belajar melakukan resusitasi single fighter, jadi benar-benar bertarung sendirian. Kumaha cara? Nah, lamun misalnya lagi nolong partes, tiba-tiba terjadi bayinya asfiksi, ibunya perdarahan, kemudian terjadi komplikasi lain dan lain-lain, kita mampu melakukan itu. Sekarang tidak, stop. Karena sekarang kita tim. Jadi dulu pernah muncul kebijakan kurang lebih 6 tahun yang lalu itu forehand kalau menolong persalinan. 4 tangan, berarti ada 2 orang yang menolong. Satu nanti mengawasi ibunya, menolong ibunya, satu mengawasi anaknya, neonatusnya. Sekarang kebijakannya sudah 2 tahun ini, ternyata sekarang sudah 6 hands. Sudah 6 tangan, berarti harus sudah ada 3 orang. Kenapa? Jangan mau capek sendiri, karena tidak mungkin bisa melakukan semuanya. Oke. Jadi nanti ketika dalam tim itu kalau di resusitasi harus ada dokter dan perawatnya, maka ini akhirnya boleh 10 langkah penting ini. Akhirnya boleh. Meskipun bidan hanya yang ini 1, 2, 3, 4, 5. Nanti milik siapa tuh ini? Milik tim. Kita nanti tetap akan membantu. Meskipun keputusannya itu nanti ada di dokter. Begitu ya. Pahami dulu sampai sini. Nah, maju lagi. Nah, ini sudah ya. Sekarang kita akan maju ke yang tanda bahaya selanjutnya. Tadi kita sudah belajar asfiksia neonatorum kalau di 0 sampai dengan 30 menit terjadi bayi tidak bugar. Sekarang ternyata masalahnya terjadi di 90 menit sampai dengan 6 jam. Apa yang terjadi? Tanda bahaya kardiorespirasi. Nambah lagi. Udah tenang-tenang 30 menit, alhamdulillah bayinya nangis, alhamdulillah tampaknya bugar, tiba-tiba megap-megap, tiba-tiba merintih nafas dan sebagainya. Nah, ini kan bisa terjadi, begitu ya. Oke, bagaimana kalau terjadi tanda bahaya kardiorespirasi? Maka sama tata laksana awal, lakukan stabilisasi, lakukan prosedur transfer untuk dirujuk. Kumaha carana? Nah, gini ya. Jadi nanti dari sini kita akan melihat apa yang harus dilakukan. Nanti kita akan lihat ke bawah. Kita harus ingat bahwa di periode golden itu di 0 sampai dengan 6 jam. Sampai dengan 12 jam. Jadi nggak boleh bayi ditinggalkan terutama di 6 jam pertama. Kenapa? Karena ini yang bisa terjadi di 6 jam pertama. Tiba-tiba dia mendapatkan tanda bahaya kardiorespirasi. Oleh karena itu, bidan harus selalu hadir di longgokan KD. Dan nanti kalau kalian sudah memiliki PMB, nggak boleh nolong parte 1-2 jam langsung dipulangkan. Nggak boleh. Jadi harus kapan nunggu? Minimal 6 jam. Malah kemungkinan kebijakannya nanti akan bertambah. Mungkin harus sampai dengan 24 jam. Nah, di periode golden ini, jadi perawatan neonatal esensial yang harus kita lakukan,
Kalau bayi bugar, IMD, kalian sudah paham, saya hanya sekilas saja. Kadang identitas bayi lupa. Antropometrinya lingkar kepala, lingkar dada, berat badan, panjang badan. Biasanya kalian suka ditambah dengan lingkar lengan atas dan sebagainya. Pemeriksaan fisik, identifikasi tanda bahaya neonatus. Apa yang terjadi? Mungkin sianosis, pucat, perdarahan, ikterus, muntah biliar kejang. Nah, nanti akan kita pelajari ini. Kemudian pemberian vitamin K1. Sekarang wajib, makin wajib, sudah bertahun-tahun wajib. Kemudian tetes mata atau salep mata dan imunisasi hepatitis B 0. Oke. Nah, sekarang kita akan mempelajari mana ya? Nah, oke. Jadi sekarang kita akan mempelajari tanda bahaya di sini. Tanda bahayanya ada tanda bahaya biru, kemudian saya ini dulu ya, tanda bahaya biru itu kalau sianosis, kemudian tanda bahayanya tanda bahaya merah, kemudian tanda bahaya kuning, jadi ini pakai warna yang baru, teori baru. Kemudian tanda bahaya pucat, tanda bahaya hijau, jadi pakai warna, tanda bahaya kejang, ini pada neonatal. Oke, sekarang kita lihat satu demi satu. Nah, tanda bahaya biru ini terjadi pada periode ini. Kardiorespirasi dan asfiksia neonatorum. Oke, saya perbesar ya. Tanda bahaya biru. Tanda bahaya biru itu mewakili sianosis. Jadi warna kulit bayi kebiruan. Terutama diawali dengan di ekstremitas. Biasanya kalau ekstremitasnya sedikit biru, kemudian membaik dengan oksigen, atau setelah dia nafas bugar kemudian kulitnya kembali memerah, maka itu hanya gangguan respirasi saja. Begitu ya. Tapi kalau sianosisnya atau tanda bahaya biru menetap, jadi ini kan di sini ada baby blue namanya. Tanda bahaya biru. Jadi yang baru itu seperti itu. Sianosis ini menetap, apalagi sianosisnya ada di lidah, di ujung bibir, maka kemungkinan dia mengalami jantung bawaan. Apalagi jika ditambahkan tanda-tanda. Jadi yang harus diingat pada baby blue, pada tanda bahaya biru, kita harus bisa memisahkan dua hal. Satu, gangguan respirasi. Dua, penyakit jantung bawaan sianosis. Yang pertama, kalau gangguan respirasi, biasanya ada sesak nafas. Ada merintih atau nafas cuping hidung, ada retraksi dinding dada, kemudian nanti kita akan sesuaikan dengan Downy score. Apa itu Downy score? Nah, ini juga sama harus dipelajari. Downy score ini adalah scoring yang berbeda dengan Apgar score. Downy score ini hanya untuk melihat tentang kegawatan napas. Sedangkan kalau Apgar score keseluruhan. Dari appearance, warna kulit, grimace, bagaimana reaksi dia, kemudian pulse, kemudian activity respiratory, jadi seluruhnya napas, aktivitas, dan lain-lain. Sedangkan Downy score hanya untuk melihat nafas. Apakah dia gawat napas atau tidak. Nah, kemudian coba tes oksigenasi pemberian dengan nasal kanul, oksigen 100%. Kalau membaik, maka itu disebut dengan gangguan respirasi. Nah, bagaimana memisahkannya dengan penyakit jantung bawaan sianosis? Maka sebetulnya kalau yang sianosis itu tidak diawali dulu dengan sesak napas. Biasanya napasnya awalnya teratur. Nah, ini yang kadang-kadang kemudian luput dari pengawasan kita. Biasanya kemudian terjadi pada 6 jam. Gitu ya. 6 sampai dengan 12 jam pertama si baby blue ini, bayi biru ini. Nah, kapan terjadinya? Kalau dia menangis, tiba-tiba kulitnya membiru.
begitu ya. Kemudian kita coba pakai oksigen, tidak ada perbaikan. Karena begini, kalau penyakit jantung diberikan oksigen, maka itu tidak akan menolong, justru akan memperparah. Jadi oksigenasi itu diperlukan untuk paru, begitu ya. Oke, sampai di sini saya lanjut ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke yang ketiga. Tadi sudah asfiksi neonatorum dengan resusitasi. Kemudian tanda bahaya kardiorespirasi dipisahkan menjadi dua. Gangguan respirasi atau penyakit jantung bawaan sianosis. Sekarang sudah lewat 6 jam. Apalagi 6 sampai 12. Sekarang 12 jam. Sudah lewat 12 jam sampai mendekati beberapa hari. Bisa terjadi tanda bahaya sistem organ. Gitu ya. Jadi tetap, ya ini ada di KN1 ini. KN1 kan mulainya 6 jam. 6 sampai dengan 48 jam, sampai dengan 2 hari. Apa yang bisa terjadi? Banyak hal. Nih, ini. Di KN1 sampai dengan KN2. Ini yang terjadi. Sianosis mungkin masih berlanjut, baik gangguan respirasi atau jantung bawaan. Jadi baby blue. Kemudian ini yang tanda bahaya merah, perdarahan. Nah, tanda bahaya merah itu untuk fase akut. Ya, kenapa ini balik lagi? Tanda bahaya fase akut di KN1 sampai dengan KN2. Perdarahan saluran cerna, baik dengan tanda klinis ataupun tidak. Ini rata-rata karena defisiensi vitamin K1. Makanya punten pisan. Vitamin K1 itu wajib diberikan, nggak boleh enggak, 1 miligram. Kan kita bisa memberikannya di paha, ya, di paha sebelah kiri atau kanan? Paha sebelah mana? Kiri kanan kalau kita ngasih pitka. Udah pernah belum belajar? Oke, nanti cari ya. Kemudian tanda bahaya yang lainnya, hiperbilirubinemia itu mewakili ikterus. Itu tanda bahaya kuning masuknya. Hiperbilirubin ini ada yang fisiologis, ada yang patologis. Kalau fisiologis, kalau terjadinya itu mulai di hari kedua dan menghilang di hari ke-14. Begitu. Sedangkan kalau ikterusnya atau hiperbilirubinnya patologis itu terjadi di 0 jam. Bahkan di 1 hari pertama itu sudah kuning. Kuningnya bisa sampai seluruh tubuh. Bisa karena incompatibility. Jadi ABO incompatibility atas golongan darah orang tua. Kemudian tanda bahaya pucat. Itu bisa terjadi shock atau renjatan. Jadi bayinya pucat dari atas sampai bawah. Kenapa terjadi? Karena perdarahan, ingat, perdarahan tali pusat atau perdarahan lewat saluran cerna dan sebagainya. Langsung bisa terjadi sepsis atau infeksi yang sangat kuat. Ini ada lagi tanda bahaya hijau. Itu adalah muntah hijau biasanya karena sumbatan saluran cerna. Ini biasanya terjadi karena atresia bilier atau apa, atresia usopagus atau apapun. Yang terakhirnya kejang. Ya. Jadi ini adalah tanda bahaya pada fase akut atau dari KN1 sampai dengan KN2. Kunjungan neonatal 1 sampai neonatal kedua. Oke. Nah, tadi kita sudah belajar tanda bahaya biru. Sekarang tanda bahaya merah. Tanda bahaya merah itu karena perdarahan. Maka segera tentukan penyebab perdarahan. Kalau neonatusnya tampak bugar, kemungkinan hanya defisiensi vitamin K. Gitu ya. Atau karena trauma lahir, terbentur, tersayat, kemudian gangguan trombosit. Kalau neonatusnya tampak sakit berat, kemudian terjadi letargis, susah dibangunkan, penurunan kesadaran, maka kemungkinan ini terjadi sepsis. Ada infeksi berat yang terjadi atau enterokolitis nekrotikan. Jadi sudah ada yang nekrotis. Itu saking beratnya neonatus itu sakitnya. Oke. Kemudian ada lagi tanda bahaya kuning.
Nah, jadi kalian jangan kaget kalau nanti dengar tanda bahaya biru, tanda bahaya merah, tanda bahaya kuning, maka ini yang terjadi. Kuning itu ikterus. 0,48 jam patologis. Jadi nggak boleh bayi itu di 0 hari, 1 hari sudah tiba-tiba kuning. Semuanya apalagi. Berarti ada inkompatibilitas golongan darah. Ya, itu ketidaksesuaian golongan darah antara anak dengan ibu. Begitu sehingga terjadi pemecahan sel darah merah. Kalau fisiologis 48 sampai dengan 7 hari. Tapi ingat, bisa juga patologis. Bagaimana cara menentukan fisiologis patologis di 48 sampai 7 hari? Periksa apanya? Kadar bilirubin dalam darah. Karena bisa saja terjadi defisiensi G6PD. Non G6PD itu glukose 6 enzim itu ya. Itu enzim yang seharusnya menjaga sel darah merah. Kalau ini tidak ada sehingga sel darah merahnya dihancurkan. Hemolisis, jadi terjadi hemolitik pada sel darah merah. Jadi dipecah sel darah merahnya. Kita harus punya enzim G6PD. Nah, kalau defisiensi, kalau kekurangan, terjadi hemolisis sel darah merah. Sekarang, kalau sudah lebih dari 7 hari, sudah dikasih ASI, sudah ditambah dijemur, mendapatkan provitamin D, asupan nutrisinya cukup, maka kemungkinan kalau lewat 7 hari, apalagi kalau lewat 14 hari, ini kemungkinan asupan nutrisi yang tidak adekuat. Raraosan mah ASI teh seueur, ari pek teh hanya sedikit yang masuknya, gitu ya. Jadi bagaimana tuh caranya? Caranya adalah dengan memberikan ASI lebih sering, tidak terbatas. Bisa juga karena apa? Karena dehidrasi. Bisa juga karena apa? Infeksi. Bisa juga berlanjut defisiensi G6PD. Atau terjadi breast milk jaundice. Jadi memang pada anak-anak yang tidak mendapatkan kecukupan ASI, itu terjadi kuning untuk sementara. Kalau ASI-nya sudah cukup, dia nanti akan bagus kembali. Ingat ini yang paling bawah, tidak dianjurkan memeriksa ikterus menggunakan metode Kramer. Nukumaha atau metode Kramer teh? Metode Kramer itu adalah dengan membagi kuadran tubuh bayi menjadi berapa bagian. Ada Kramer 1 kalau hanya wajah dari mulai atas leher sampai ke sini. Kemudian Kramer 2 dari mulai leher sampai ke dada. Kramer 3 dada sampai bawah perut. Kramer 4 kaki, Kramer 5 sampai telapak tangan. Kenapa sekarang tidak boleh, tidak dianjurkan? Oke, karena tidak semua orang terlatih untuk melihat ikterus. Apalagi membaginya berdasarkan kuadran Kramer atau derajat Kramer. Jadi sekarang diapain atuh? Periksa bilirubinnya. Wayahna harus ketahuan kadar bilirubin dalam darahnya berapa. Nanti kalau sudah ketahuan, konsulkan ke dokter berapa. Ada dokter-dokter yang 12 mg per DL itu sudah dirujuk untuk dirawat. Ada yang 15 baru dirawat. Jadi kita harus konsulkan. Lanjut, sekarang tanda bahaya pucat. Tanda bahaya pucat. Ini kenapa ya? Rame, muncul apa ini? Sebentar ya. Neng, siapa ini? Tutup dulu. Kenapa teh? Ini share screen-nya hilang. Oh. Diulang lagi ya, bentar. Ada lagi? Ada. Udah. Oke, tanda bahaya pucat. Jadi tanda bahaya pucat itu biasanya ada renjatan. Jadi renjatan itu seperti kejang atau ketidaksadaran. Jadi penurunan
kesadaran. Kemudian kita harus tahu kenapa pucat gitu ya. Jadi bodas si bayi teh, terus lemah. Biasanya karena hipovolemik, jadi kehilangan cairan, kehilangan elektrolit, atau adanya perdarahan. Bisa juga karena sepsis, infeksi berat, dan juga karena kelainan jantung. Jadi kelainan jantung itu ternyata tidak harus sianosis. Nah gini, yang tanda bahaya awal tadi sudah kita lihat, tanda bahaya biru atau baby blue, itu ada yang namanya kelainan jantung bawaan sianosis. Tapi ingat, kelainan jantung bawaan juga ada yang non sianosis. Jadi enggak biru dulu, tapi dia lebih ke arah pucat. Ya, ini yang kardiogenik. Jadi punten, nanti harus dipahami. Ingat ada 2 ya. Kemudian yang harus dilihat apa tanda klinisnya? Cepat raba nadinya. Jadi frekuensi jantung, frekuensi nadinya cepat atau lemah. Cepat dan lemah. Kemudian kapilari refill. Jadi ini pengisian kembali kapiler. Bagaimana cara melihatnya? Ini adalah dengan melihat di bawah kuku. Di bawah kuku biasanya kita kita pijit gitu ya. Segera dipencet tanah kukuna, terus nanti lihat dia kembali ke asalnya cepat atau tidak. Begitu ya. Nah, ini yang di bawah nanti untuk melihatnya kapilari refill seperti itu. Kemudian perabaan akral dingin. Jadi tolong pegang untuk tanda bahaya pucat ini akral, berarti ekstremitas, ujung-ujung kaki, ujung-ujung tangan. Kalau dia dingin, maka hati-hati, ini sudah tanda bahaya pucat. Kemungkinan dia kardiogenik, sepsis, atau hipovolemik. Kemudian sekarang kita akan melihat tanda bahaya hijau. Kunaon disebutnya tanda bahaya hijau? Karena muntah pada atresia biliar ini warnanya khas. Jadi warnanya kuning lebih ke arah hijau, ke hijau-hijauan. Nah, kalau terjadi tanda bahaya hijau, berarti neonatal kita mengalami sumbatan saluran cerna. Gitu ya. Di mana terjadinya sumbatan saluran cerna? Bisa di proksimal, berarti atresia usopagus di sini dia di atas ya. Terjadi hipersalivasi keluar, siga anu mun ada yang udah pernah hamil mah nu nyiram. Orang ngidam itu hipersalivasi, jadi banyak ludah yang keluar. Ngeces lah istilah nama. Terus ngeces gitu ya, keluar ludah. Bisa juga di distal di tengah. Muntahnya berwarna hijau, ada abdomen distensi. Jadi abdomennya membesar. Distensi biasanya pada saat kita pegang dia agak mengeras. Terus khasnya itu memang tidak keluar mekonium. Padahal kita lihat anusnya ngebuka. Bahkan kalau kita melakukan uji colok anus, itu tetap bisa masuk. Gitu. Nah, ingat ini kemungkinan atresia biliar atau malformasi anorektal. Nih yang ada tanda, ada gambar di bawah. Perineal fistula. Itu jadi terdapat pistel atau saluran yang muncul biasanya karena adanya infeksi di dalam atau malformasi. Jadi ada saluran yang terbentuk. Jadi nanti dia akan muncul pecah. Itu menjadi sebuah lubang saluran. Makanya kalau nanti BAB dia keluarnya dari mana-mana gitu ya. Anorektal. Oke. Kalau semakin dini munculnya tanda klinis ini, mungkin semakin kita tahu bahwa sumbatan proksimal yang ada. Oke, jadi gini ceritanya. Kalau terjadi muntah hijau itu di awal-awal, semakin dini misalnya kok, kan ini kalau tanda bahaya ini kan terjadinya setelah di KN1, KN2. Berarti lewat dari 2 hari. Kemudian sampai dengan 28 hari. Semakin dini munculnya tanda, maka sumbatan saluran cernanya paling atas proksimal. Semakin lambat terjadinya tanda klinis, maka semakin distal kejadian sumbatannya. Jadi punten misalnya di hari ketiga sudah muncul muntah hijau,
Oh, kalau di hari ketiga keempat begini, maka kemungkinan proksimal ini atresia usofagus, hipersalipasi dan lain-lain ada muntah. Tapi kalau misalnya anteng-anteng saja nih anak, tiba-tiba di hari ke-10 distensi abdomen, muntah hijau dan lain-lain, maka penyumbatannya ada di distal, begitu ya. Kita lanjut ya. Sekarang ini adalah tanda bahaya kejang. Jadi kita sudah punya berapa tanda bahaya? Sok Cing. Mana anak-anak? Udah berapa tanda bahaya? 1. Sama ini. 1. Tanda biru. Baby blue. Nah, sebelum baby blue ada dulu itu apa? Asfiksia, resusitasi. Terus baby blue atau tanda bahaya biru. Setelah tanda bahaya biru, Kuning. tanda bahaya kuning. Terus Hijau. Tanda bahaya merah. merah dulu ya. Merah. Tanda bahaya merah, tanda bahaya kuning, tanda bahaya hijau, tanda bahaya Kejang. pucat, dan ini tanda bahaya Kejang. kejang. Tentukan ada kejang atau tidak. Nah, kalau gerakannya proksimal, biasanya hanya di area-area atas permukaan seperti itu karena perubahan fungsi neurologis. Biasanya nanti ini ada penyesuaian, nanti tidak apa-apa. Biasanya nanti dia akan kembali seperti semula. Nah, tapi kalau ini berlangsung terus-menerus, kejang itu kan ada yang namanya kejang klonik, ada yang kejang tonik. Kalau kejang tonik itu kan keras, kaku. Kalau kejang klonik itu hanya sebagian-sebagian saja. Jadi kadang kejang, terus misalnya hanya gerakan bola mata, ada yang disebut dengan jitteriness. Jadi gerakan bol molotot kayak gitu ya, atau gerakan terhadap rangsang atau pleksi saja dan sebagainya. Atau misalnya siga kekenyudan, tapi terus berulang, ya kenyud, hati-hati, itu juga sama. Ya, apa sih yang bisa menyebabkan kejang? Ensepalopati iskemik atau perdarahan intrakranial, infeksi. Nah, ini bisa infeksinya kita kenal kalau yang dengan mulut mencucu, opistotonus dan sebagainya, ini kemungkinan tetanus. Atau ternyata bisa gangguan metabolik juga menyebabkan kejang. Ini sekarang bagaimana sih cara mengetahui apakah ini kejang atau bukan? Kan kalau bayi tidak terlalu khas kejangnya. Jadi caranya gini, kalau misalnya bayi ada kejang klonik, bergerak hanya misalnya tangannya saja, seperti itu, atau sedikit di area muka. Tahan dulu, tahan area yang bergeraknya itu. Tak. Kalau setelah ditahan gerakan itu dia berhenti, maka dia hanya perubahan fungsi neurologis moal kayak gitu ya, tidak kejang berarti. Kalau sudah ditahan tetap kejang, tetap tidak berhenti gerakannya, maka itu yang disebut dengan kejang pada neonatus. Karena tidak khas memang kejang pada neonatus, sehingga banyak yang tidak sadar kalau bayi itu sebetulnya sedang kejang. Seperti ya, oke. Lanjut. Nah, ini yang terakhir sudah lewat. Aduh, sudah lewat. Salamet lah. KN1, KN2. Nah geningan ada di KN3 72 jam sampai dengan 28 hari. Apalagi yang terjadi pada masa ini? Nah, tanda bahayanya di KN3 adalah kegagalan adaptasi neonatus terhadap lingkungan, infeksi lokal, prolong jaundice, jadi kuningnya memanjang. Terus gening teureun 14 hari masih ada, terus berlanjut gitu ya. Nanti harus dicari penyebabnya. Kemudian harus dicoba untuk kita melaksanakan MTBM. Jadi identifikasi tanda klinis, MTBM berarti manajemen terpadu bayi muda. Identifikasi tanda klinis, lakukan klasifikasi apakah termasuk yang warnanya merah, kuning, atau hijau, kemudian lakukan tata laksana awal. Saya selesaikan dulu ya. Nah, sekarang yang terakhir, yang baru, ini adalah untuk penilaian kegawat daruratan anak. Sebetulnya ada dua cara yang disebut dengan PAT dan ABCDES.
PAT itu Pediatric Assessment Triangle. Jadi segitiga asesmen gawat anak atau biasa kita singkat di Indonesia sebagai SAGA. Nah, ada lagi penilaian kegawat daruratannya dilanjut dengan ABCDES, airway, breathing, circulation, disability, dan exposure. Terakhir pemeriksaan lanjut. Tapi hari ini saya akan mencapai PAT atau SAGA. Segitiga asesmen gawat anak atau SAGA. Oke. Jadi pada PAT atau SAGA itu ada 3, namanya juga segitiga. Gitu ya. Itu ada 3 hal yang akan kita nilai. Yang pertama adalah penampilan. Yang kedua upaya napas. Dan yang ketiga sirkulasi kulit. Penampilan itu yang dilihat apa? Tonus otot, bergerak aktif atau tidak. Kemudian interaksi, kalau kita misalnya berikan rangsang, dia kemudian berinteraksi atau tidak. Kenyamanannya, nangis, tenang, tersenyum atau tidak. Pandangannya, apakah dia kontak pandangannya atau tidak. Kekuatan bicara, menangis, dan sebagainya. Kemudian upaya napas, apakah terdapat napas cuping hidung, ada retraksi dinding dada, suara napas tambahan seperti ronhi atau stridor, kemudian posisi tubuh apakah fleksi atau bagaimana. Yang terakhir sirkulasi kulit. Apakah kulitnya pucat yang tadi, sianosis, atau ada kutis marmorata. Apa sih kutis marmorata? Nanti kita lihat seperti apa. Oke. Yang pertama penampilan, tonus. Apakah bergerak aktif atau tidak? Apakah dia lemah pada saat kita rangsang dan sebagainya. Bagaimana respon kesadaran dalam interaksi. Kemudian bagaimana kenyamanannya. Tenang, menangis kuat, tidak bisa diberhentikan atau gelisah dan sebagainya. Kemudian apakah pandangannya kosong atau bisa fokus kepada pemeriksa. Kemudian apakah anak menangis kuat, lemah, atau suaranya parau. Yang kedua upaya napas. Suara napas bertambah, stridor, mengi, ronhi, ngorok, merintih, dan lain-lain. Posisi tubuh abnormal untuk anak-anak mah nanti bisa kelihatan, tapi kalau untuk neonatal biasanya hanya terlihat apakah dia ekstremitasnya fleksi atau tidak, atau menangis ketika diletakkan pada satu posisi seperti kesakitan dan sebagainya. Kemudian retraksi dinding dada ada tidak, kemudian cuping hidung ada tidak. Nah, kalau yang dinilai yang ketiga adalah sirkulasi kulit. Ini pucat, terutama pada wajah, ujung jari, dan konjungtiva. Kutis marmorata yang tengah. Jadi sigatoke, kutis marmorata ya. Nah, lihat. Seperti itu. Jadi ada merah, ada putih-putih siganupanuan gitu. Tapi terjadi hampir di seluruh tubuh. Jadi kulit berbercak kebiruan gitu ya, tapi ada yang putihnya. Kemudian terakhir sianosis biasanya nampak di kulit dan mukosa di mulut, di bibir. Oke. Nah, ini klasifikasi saganya. Kalau dibilang stabil berarti 3-3-nya normal. N, berarti masih ingat nggak? Saya mundurin lagi. Yang sebelah segitiga atas itu adalah penampilan. Yang segitiganya di sebelah kanan upaya napas, yang di bawah sirkulasi kulit. Emut-emut ya. Kalau penampilan, upaya napas, sirkulasi kulit normal, maka sebutan klasifikasinya untuk saga ini adalah stabil. Kalau penampilannya normal, sirkulasi kulitnya normal, tapi ada abnormalitas pada pernapasan, maka disebut sebagai gawat napas. Beda enggak sih gawat napas sama yang satu lagi? Lihat yang satu lagi. Kalau penampilannya abnormal, kemudian nafasnya juga abnormal, kemudian sirkulasi kulitnya ada normal, ada abnormal, maka klasifikasinya adalah gagal napas. Bedanya gawat napas dan gagal napas, kalau gawat napas itu yang keluar hanya seperti tadi. Jadi misalnya
ngorok, terus ada sedikit ronsi, tarikan dinding dada yang interkostalnya tidak terlalu dalam, itu baru gawat napas. Tapi kalau gagal napas bisa sampai apnu, dyspnu, dan sebagainya. Kemudian jika penampilan normal, napas normal, tapi sirkulasi kulit ada kelainan, apa? Oh, ternyata ada kutis marmorata atau pucat atau sianosis bayi biru. Maka disebutnya shock terkompensasi. Gitu ya. Shock terkompensasi itu apa? Shock yang bisa segera dikompensasi dengan stabilisasi. Begitu. Nah, kalau yang satu lagi, yang ini sirkulasi kulit abnormal, penampilan abnormal, napas bisa normal, bisa abnormal, maka shock dekompensasi berarti ada kelainan pada jantung. Begitu ya, pada paru dan sebagainya. Ini harus dilihat. Kemudian ada lagi penampilannya ini yang abnormal. Penampilan abnormal, tapi napas bagus, kemudian kulit bagus. Berarti gangguan susunan saraf pusat atau metabolik. Begitu ya. Nah yang terakhir, gagal jantung. Itu kalau semuanya abnormal, gagal jantung dan gagal paru. Oke, liarnya ini yang terbaru, tapi kalian memang perlu pelatihan. Jadi kalau sosialisasi seperti ini hanya beberapa jam saja memang sulit. Kenapa? Karena sebetulnya nanti akan ada tekniknya untuk bisa memahami saga. Jadi nanti akan ada tabel, ada tabulasi. Sehingga kita paham ini masuknya stabil, gawat napas, gagal napas, shock terkompensasi, shock dekompensasi, gangguan susunan saraf pusat, dan gagal jantung. Nah, ini tadi gini nggak jadi lalieur ya, wayahna. Karena memang apalagi jika ditambahkan A, B, C, D, E, S. Ya. Tadi kan kita sudah kenal yang awal-awal mah, yang sesuai dengan periode adaptasi neonatus, itu ada tanda bahaya biru, tanda bahaya pucat, tanda bahaya merah, tanda bahaya kuning, tanda bahaya kejang. Nah kalau ini lain lagi. Dari saga yang tadi kita zonasi. Bukan cuma sekolah yang dizonasi nih ya. Nah ada hijau, kuning, merah. Nih cara taunya seperti ini. Jadi bikin tabulasi. Yang tadi sehingga nanti kita akan dapat apakah ini gagal napas, gawat napas, apakah ini terkompensasi, dekompensasi, dan sebagainya dengan cara mentabulasi seperti ini. Jadi penampilan upaya napas sirkulasi hijau, kuning, merah. Kalau hijau, penampilan itu hanya dilihatnya bermain, aktivitas normal, kuning, dan sebagainya. Nah, kalau yang merah itu semuanya abnormal. Maka kalau abnormal, berarti ini adalah gagal jantung dan paru. Kalau yang kuning-kuning nanti bisa kita lihat nanti arahnya ke arah yang mana. Sebetulnya yang ini sudah mewakili. Nah, tapi nanti buka pari rimbon di mana? Di dia. Gitu ya. Nah, ini. Jadi ini ditempel, kemudian ini, kemudian nanti kesimpulannya ini ya. Oke. Seperti itu. Mohon maaf karena memang di neonatal ini banyak yang sangat baru, dan terakhir ini kita lihat prioritas berdasarkan hasil klasifikasi dan zonasi saga. Balik lagi. Nah, kalau stabil berarti terapinya spesifik ya, khusus kenapa dengan etiologinya. Kalau gawat napas posisikan yang nyaman, beri oksigen, terus di suction, jangan-jangan ada lendir yang menutupi hidung dan mulut. Kemudian konsulkan, di terapi, cek lab. Kalau gagal napas di kumaha tuh. Kalau gagal napas harus lakukan resusitasi, buka jalan napas, bebaskan jalan napas, lihat apa yang menutupi jalan napas. Beri oksigen, lakukan VTP, ventilasi tekan positif, diintubasi kalau memang ada ahlinya. Cek lab. Kalau renjatan, oksigen, terapi cairan, terapi spesifik, lab, kanggo gangguan saraf pusat,
oksigen, pemeriksaan gula darah, karena kemungkinan bisa hipoglikemi dan sebagainya. Kalau gagal jantung paru, ini mah sudah beda lagi cara penanganannya, ya, gitu. Oke? Sepertinya selesai sampai di sini, dan sepertinya anak-anakku sekalian clear, gitu ya, karena ini adalah materi terbaru. Saya baru mendapatkan materi ini bulan kemarin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke siapa? Ke siapa tadi ya? Fitria teh. Oh iya, mangga Neng Fitria. Ya. Terima kasih kepada Ibu Elis yang telah memberikan materinya yang sangat luar biasa, update banget. Untuk teman-teman semua, barangkali ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Ada yang ditanyakan? Pasti masih karena jet lag, Lir. Materinya baru. Nanti saya kasih materi ini ke siapa? Mangga teh, ada Kak Abdi, Kak Oci. Iya, boleh. Yes. Boleh ke Bu Naya atau ke Bu Oci. Iya, mangga. Iya, silakan, ada yang ditanyakan? Tidak ada? Ada yang perlu didiskusikan? Ini sangat bagus nih materinya. Ya, Ibu, izin bertanya. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanya siapa? Siti Madia, Bu. Oh, Siti Madia, silakan. Kenalkan Ibu, nama saya Siti Madia, tingkat 2. Izin bertanya, Bu. Tadi kan di PPT sudah dijelaskan yaitu 10 hal penting dalam resusitasi neonatus dan 5 hal pertama kompetensi bidan. Nah, yang dipertanyakan dalam hal 5 pertama kompetensi bidan dalam indikator ventilasi efektif, peningkatan denyut jantung terhadap bayi itu seperti apa ya, Bu? Terima kasih. Yang mana, Neng? Yang dalam 5 hal pertama kompetensi bidan dalam indikator ventilasi efektif, peningkatan denyut jantung terhadap bayi itu seperti apa? Langsung saya jawab atau dikompilasi dulu pertanyaannya? Neng Fitria? Boleh, Bu, langsung dijawab saja. Oke, gini. Yang perlu kita pahami adalah ketika terjadinya asfiksia. Asfiksia itu kan ditandai dengan beberapa hal. Bayi tidak bernafas, itu asfiksia. Kemudian otot-otot itu lemah lunglai. Kemudian denyut jantung kurang dari 100. Itu asfiksia. Bahkan kalau lebih gawat lagi kurang dari 60 kali. Nah, cerita ini yang nanti akan mendasari pertanyaan Siti. Kalau terjadi denyut jantung bayi kurang dari 100 kali per menit, maka tindakan kita adalah melakukan VTP. Ventilasi tekanan positif. Caranya kan gini. Bayi lahir tidak bernapas. Wah, udah riweuh. Bayina berarti asfiksi. Ayo cepat resusitasi. Oke, buka jalan napas. Terus lakukan proses resusitasi JICA, jaga kehangatan, atur posisi isap lendir, keringkan rangsang taktil, atur posisi kembali, nilai. Ternyata dinilai itu bayinya tidak menangis. Nah, kalau tidak menangis yang harus kita lakukan adalah cek denyut jantung. Bisa dengan menggunakan nadi, kita pegang, atau di pulsasi tali pusat, atau menggunakan stetoskop, dengarkan denyut jantung. Kalau denyut jantung kurang dari 100, PTP, nggak ada lagi yang lain. PTP, pasang sungkup menutupi hidung, mulut, dan dagu, kemudian bagging. 1, lepas, 2. Nah, ketika 1 kali dalam 30 detik, itu 20 kali dalam 30 detik, pertama, kita melakukan ventilasi efektif,
lepas dulu, cek denyut jantung. Ketika disebut ventilasi efektif, maka denyut jantungnya seharusnya sudah masuk ke area denyut jantung normal. Frekuensinya normal. Berarti antara 120 sampai dengan 160. Maka itulah disebut dengan ventilasi yang efektif dan ciri-cirinya adalah adanya peningkatan denyut jantung sehingga dia itu respon terhadap resusitasi yang kita berikan. Seperti itu, Neng Siti, dipahami ya? Iya, Bu. Iya, Ya, Bu. oke. Ada pertanyaan lain? Terima kasih, Bu. Ya. Ada yang lainnya, Neng Fitria? Silakan untuk teman-teman yang lain, barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi. Ibu izin ini lagi, Bu, boleh? Boleh, Siti lagi? Iya. Ya. Jadi gini ya, Bu ya. Misalkan jika ada seorang pasien ya Bu yang melahirkan di bidan, nah tetapi bayinya itu mengalami tanda bahaya Bu, seperti tanda bahaya pucat ya Bu. Nah kita sebagai seorang bidan harus melakukan tindakan seperti apa Bu? Apakah kita harus rujuk ke rumah sakit atau gimana Bu? Nih, ini di materi sudah ada, mana ya? Nah, punten ya. Kalau tanda bahaya yang tadi, kalau tanda bahaya pucat itu kan adanya di tanda bahaya kardiorespirasi dan tanda bahaya sistem organ. Ada di dua, itu bisa terjadi di 90 menit sampai dengan 6 jam pertama dan bisa terjadi di 6 jam, 12 jam sampai dengan 72 jam pertama. Ininya jelas, coba lihat yang paling bawah. Jangan dulu ngarujuk, nomor 3 ngarujuk mah. Nomor hijina naon? Tata laksana awal. Tata laksana awal apa? Cari penyebab pucatnya apa? Gitu. Cari penyebab pucatnya naon. Nah, saya turun lagi nih. Neng Sitinya coba cek teman-teman sekalian di tanda bahaya pucat. Oke. Naon yang menyebabkannya? Oh, kalau hipovolemik berarti kehilangan cairan. Kita harus lihat dari perdarahan atau dari mana. Nah, gitu ya. Kalau dari perdarahan, hentikan perdarahannya. Contoh, lupa tali pusat nah untuk kejepit dengan benar. Kok terus-terusan keluar perdarahannya? Gitu ya. Coba cari perdarahannya. Kalau kehilangan cairan, kalau kalian mampu, itu langsung lakukan resusitasi cairan, infus. Begitu ya, masuk. Tapi kalau tidak mampu, jangan lakukan. Jadi, itu yang harus dilakukan. Kalau kelainan jantung di kumaha? Kalau kelainan jantung kan tadi kalau dikasih oksigen nggak akan benar. Ya, cek dulu identifikasi akral dingin. Kalau akral dingin, hangatkan. Kasih selimut, jaga kehangatan. Kalau misalnya karena hipovolemik, beri cairan. Kalau misalnya sepsis, area mana yang bisa menyebabkan sepsis dan sebagainya. Nanti setelah selesai penata laksanaan awal, stabilisasi. Stabilisasi apanya? Ingat deh, ngarujuk itu bukan memindahkan tempat kematian. Bayi udah ngap-ngap, sakedeng deui maut. Ayo rujuk. Oh, jangan. Stabilisasi, kalau perlu oksigen, kalau perlu infus, kalau perlu hangatkan, kalau perlu bebaskan jalan napas. Kalau perlu diberikan cairan-cairan dan seterusnya. Setelah proses stabilisasi baru teman-teman sekalian boleh ngarujuk. Gitu. Sama, mau tanda bahaya kuning juga sama. Cek kuningnya dari apa? Gitu ya. Apakah dia ada trauma lahir? Apakah dia ada hemolisis? Apakah dia kurang minum saja? Makanya tiba-tiba koneng sepotong gara-gara kurang minum mau dirujuk? Enggak. Jadi langkah awal dulu, baru stabilisasi, baru dirujuk. Ya, seperti itu. Ada nih Siti udah. Nah, ini sebetulnya memang perlu pembelajaran luar biasa. Apa yang harus kita lakukan? Biasanya nanti kita akan belajar di PPGDON namanya. Nah, untuk penata laksanaan gawat darurat obstetri neonatal atau ponek. Nah, itu mah nanti setiap fase itu nanti akan disampaikan. Ini loh yang harus dilakukan. Langkah awalnya, ini langkah stabilisasinya, begitu. Ya. Udah, Neng Siti? Udah, Bu. Cukup. Ya. Terima kasih, Bu. Ada yang lain? Ya, sama-sama. Teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Dipersilahkan.
Lama ya, saya nggak kerasa berapa jam. Udah setengah 5, saya mulai dari jam 3, setengah 4, setengah 5. 1 jam lebih. Ada lagi yang ditanyakan anak-anak? Ibu izin bertanya. Oh iya, silakan siapa? Fitri? Perkenalkan, nama saya Fitri Nur Ayani, tingkat 1. Ibu izin bertanya, kan dulu teh ada ibu hamil, terus melahirkannya itu teh bukan di bulannya, terus normal dalam 1-2 hari. Kemudian tiba-tiba ketiga harinya itu si bayi pucat, terus napasnya berhenti. Nah, seharusnya tuh kita itu harus gimana, Bu? Kan dulu mah nggak ada bidan, kita itu mini berang kalau di Fitri. Nah, kalau misalkan kita tahu cara harus gimana, apakah ada kemungkinan napasnya bisa normal kembali, Bu, hidup kembali gitu. Terima kasih, Ibu. Ya, ini satu hal bahwa persalinannya prematur. Anak prematur itu secara vitalitas organ itu memang mereka memiliki kelemahan, belum mampu survive. Jadi survivally terhadap dunia luar itu kurang. Jadi dia belum mampu hidup di dunia luar dengan poten gitu. Karena kan organ-organnya, jantungnya masih berkembang, parunya masih berkembang, ginjalnya masih belum selesai. Gitu ya. Nah, kalau tiba-tiba 1-2 hari pucat, nih yang tadi yang pucat harus dicari kenapa. Saya curiga kalau yang prematur pucat itu ada di kardiogenik, jadi ada di jantungnya. Atau dia tidak mendapatkan asupan, gitu ya. Nih yang pucat, mana tadi yang pucat? Yang kulit. Oke, kita lihat yang kulit. Nih, kulit atau muka pucat, ujung-ujung jari atau konjungtiva. Kan ada yang namanya gangguan jantung tanpa sianosis. Jadi jantung mah ada yang pucat. Hati-hati, bisa-bisa napasnya. Beneran itu sudah gagal napas itu. Gara-gara penyakit jantung. Bisa napas lagi? Nggak bisa kalau cepat-cepat dirujuk. Distabilisasi dulu, dibebaskan dulu jalan napasnya. Kalau kalian sudah memiliki kemampuan, ada alatnya, karena itu bisa lakukan kompresi jantung. Tapi kalau tidak, kalian cukup hangatkan, kemudian kalau diberikan O2 tidak ada perbaikan, kalian kemudian segera lakukan rujukan setelah proses stabilisasi. Jadi sekarang kondisinya kumaha di Fitri aya kene emak berang, Fit? Itu mah dulu, Bu. Oh, zaman dulu. Sekarang iya. nggak ada. Betul. Prematur itu bisa terjadi penurunan kondisi dengan cepat. Komo lamun di zaman baheula mah dibobokeunana teh di ruang tengah. Terus makena bilik, banyak angin, hipoglikemi, hipotermi, hipopolemi, segala turun, gula turun, terus cairan kurang, terus suhu badan turun, udah mati. Gitu ya, sok ujung-ujung maut we. Gitu ya, Pit. Ya, Ibu, terima kasih, Ibu. Iya. Ada yang lainnya? Udah mau jam 5 ya? Neng Fitria masih ada, Neng? Ada, Bu. Ada yang bertanya lagi enggak? Untuk teman-teman, ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau sudah cukup? Sepertinya sudah ya? Cukup mungkin ya Teh. Cukup Nanti kayaknya. kalaupun nanti ada yang perlu didiskusikan, boleh ya Teh nanti Boleh. Japri gitu ya. Ya, boleh di WA aja. Iya. Mangga Neng Pit ditutup aja ya. Baik. Alhamdulillah untuk
kuliah umum kita pada sore hari ini telah selesai. Terima kasih kepada Ibu Elis yang telah memaparkan materinya yang sangat luar biasa, yang up to date banget untuk kita. Mungkin kita harus terus belajar untuk bisa memahami apa yang telah Ibu sampaikan kembali. Dan mungkin saya akan sedikit menyimpulkan apa yang tadi disampaikan. Tadi telah disampaikan bahwa ada identifikasi tanda bahaya pada neonatus itu yang harus kita ketahui, yaitu fase adaptasi pada saluran napas, kemudian pada kardiorespirasi, pada sistem organ, dan juga fase adaptasi neonatus dengan lingkungan. Adapun gangguan-gangguan pada neonatus itu ada gangguan respirasi, ada bayi biru atau baby blue, kemudian ada bayi merah, ada bayi kuning, ada bayi hijau, ada bayi pucat, dan juga ada bayi kejang. Ada juga 10 kompetensi yang dimana 5 kompetensi itu merupakan bagian kompetensi bidan, dan yang 5 lagi itu merupakan kompetensi dengan tim. Artinya bidan bisa ikut serta dengan kolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lain. Yang harus kita lakukan yang pertama yaitu adanya tata laksana awal, kemudian stabilisasi, dan juga yang terakhir kita boleh melakukan rujukan. Begitu mungkin Ibu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu dan juga seluruh dosen yang telah hadir pada kuliah umum pada sore hari ini. Mungkin kuliah umum akan ditutup. Terima kasih untuk semuanya dan teman-teman yang sudah hadir pada kuliah umum sore hari ini. Billahi fisabil haq fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, sama-sama teh hatur nuhun pisan. Kami Ya. mohon undur Yuk. diri ya. Ya, Mangga. yuk, mangga. Assalamualaikum. Salam.